Halo sahabat Lintas Kicau Channel, salam door to door. Kali ini saya sedang ada di daerah Jagakarsa, tepatnya di Desa Putra, Jakarta Selatan. Saya sekarang mau mereview tentang kebutuhan burung-burung berkicau, terutama kandang mandi, kandang umbaran, dan semacamnya. Kita tahu kalau kandang mandi itu salah satu aspek penunjang kebutuhan burung kita agar burung lebih tampil maksimal. Begitupun juga dengan kandang umbaran. Betapa pentingnya itu kandang umbaran buat burung-burung berkicau kita agar tetap tampil dengan kondisi yang prima. Untuk jelasnya saya akan mereview lagi ke tempatnya Mas Wahid Riyadin, pemilik Fajar Indah Aluminium, salah satu produsen kandang mandi maupun kandang umbar dan kandang ternak yang sudah banyak digunakan kalangan pemain-pemain burung ternama. Untuk jelasnya, yuk kita temui beliau. Assalamualaikum, Mas Wahid. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Om Ade. Wih, Iya, ini lama lagi ketemu nih. lagi ada proyek apa ini? Ini kayaknya banyak, lagi ada proyek ini banyak nih. Ini lagi ngetes pintu sliding buat bak mandian Bak burung mandi. murai. Oh iya, bak mandi itu kan buat kebutuhan Ya. vital juga buat burung berkicau ya. Ini pakai Agar burung aluminium, lebih Om. tampil maksimal. Jadi jajan awet nih buat para Iya, kicauania. betul. Ini bahan bakunya kelihatannya kokoh banget nih. Ya, ini pakai aluminium. Ini yang tebel, Alexindo. Alexindo. Ini saya sebut merek aja ya, Ah. karena orang kan taunya Alexindo merek bagus. Ini saya jelasin ini pakai merek Alexindo ini. Alexindo. Jadi Ukuran 2,5 cm kali 1 cm. Ini jari-jarinya fiber. fiber ya. 3,5 mili. Aman buat burung ya dari serangan predator kucing, apa anjing segala Aman, macam Om. ya. Aman, dan ini udah disesuaikan dengan ukuran kandang murai yang sekarang. Udah plus tepok, jadi nggak usah ganjel-ganjel lagi. Ini udah otomatis lurus. Tinggal masuk burung Semua ya. kandang ini Om ukurannya. Kalau orang mau pesan misalnya bisa sesuai dengan ukuran juga ya. Kalau Emang lebar, standarnya segini? lebar bisa. Cuman kalau ketinggian ini udah standar. Standar ya. Karena tinggi kita ya. ngikutin Bak mandi ya. produksi kandang untuk lomba itu yang kandang bulat. Iya. Kalau lebarnya bisa, panjangnya bisa. Tapi kalau panjang nih udah nyesuaiin baknya sih Om. Baknya ya. Untuk ukuran airnya. Om Wahid, kalau model ukuran kayak gini dengan bahan baku sekualitas ini berapa harganya kira-kira? Ini sih saya jual di angka 750. 750.000. Ya, ya. Oh ya, awet ya, jajan awet ini mah Kalau ya. yang pakai kawat ini 650. Nah, Cuman tuh kicau mania. kurang bagus. Kalau mau jajan awet, burungnya bisa stabil terus, mandinya bagus, ini pakai kandang ini, produk Fajar Aluminium via Pokoknya Om Wahid ya. Kalau ini 10 tahun nggak bakal ganti lah. Sekali Iya. beli 10 tahun awet. Om Wahid, ngomong-ngomong selain kandang mandi juga kandang umbar, kandang ternak juga ya? Ya, bikin kandang ternak, kandang Sekarang umbar. kandang ternak lagi ada pesanan juga. Sekarang kandang ternak agak sepi Agak karena harga murai kan lagi. Oh iya. Tapi untuk murai lomba kan tetap Tetap harganya. harga bagus ya. Tahun ini yang lagi viral 2M kan. Oh, luar biasa. Mulai batu seharga 2M. 2M ngeri kan. Aduh, beli kandang seharga ini masa Nah, kagak ini sanggup. kecil ya, nggak ada Kecil, apa-apanya nggak ada ya. Oh iya, kalau untuk kandang umbar juga pesanan mungkin lagi deras kali ya, banyak ya. Ada ini lagi bulan ini mulai banyak. Oh, banyak ya. Kemarin ya ada beberapa lah tokoh. Saya anggap tokoh ya karena dia ya termasuk orang top di burung, punya IO. Itu juga Orang ternama lah ya. ya pesan sama kita, dan pemain-pemain kawakan untuk blok barat alhamdulillah ke kita Oh semua. iya, berarti ini boleh dibilang nih kandang umbaran untuk Sultan dong kalau yang di Ya, Sultan bisa, tapi kita Semua melayani lapisan untuk semua ya. lapisan. Jadi kan ada banyak pilihan Om, ada Oh, ini iya. contoh kawatnya ini kan ada kawat-kawat berkualitas kawat ini ya pilihan. anti karat, galvanis, terus itu kawat yang hijau. Terus rangkanya juga nanti beda-beda Om. Ngomong-ngomong tadi soal kandang, pemesan kandang umbar, katanya banyak pemain kawakan. Boleh nama-namanya siapa aja yang udah punya nama kali? Kalau customer saya yang pertama pemain kawakan yang saya sangat hormati, ini saya sebut namanya
Haji Fatullah, ya, Haji Sadat, Haji itu kan orang-orang B16 itu ya. kawakan ya. Oh iya, yang burung-burungnya juga sering juara ya. Ko Acun Owen juga. Tapi sekarang beliau kan udah vakum, diteruskan oleh anaknya ya. Ya banyak lah di hampir semua di Blok Barat pernah menggunakan produk kita. Produk Fajar Aluminium ya. Oh ya. Oke. Selanjutnya kita ngobrol di dalam, Om. Oke, siap. Yuk. Jangan di luar karena kurang nyaman ya. Tempatnya kecil kita, Om, nggak terlalu. Fajar Indah Aluminium atau PIA itu berdiri sejak kapan sih? Awal mulanya berdiri? Berdirinya, berdiri itu ya sekitaran tahun 2007. 2007. Jadi 2007 itu kita mendirikan usaha ya kecil-kecilan nih kayak di kios inilah. 2007 itu awalnya ya kita hanya ngerjain aluminium karena dari pertama kita memang bergelut di bidang aluminium, bikin pintu, jendela, kusen, etalase dan lain sebagainya. Berkaitan dengan properti lah ya. Ya, sampai ke las, besi segala macam. Terus sekitar 2008 itu kita main burung. Nah, hobi burung lah ya. Iya. Hobi burung. Karena kita awalnya main burung, terus suka ke lomba, dan di situ saya ngelihat ada peluang. Dan Om Ade juga termasuk orang yang menginspirasi kan. Oh iya betul. Ya. Waktu itu jenis burung apa ya Om Wahid ya? Awalnya kita ya belum ini sih, ada main ya sembarang. Punya murai, anis, waktu itu masih rame-ramenya anis merah dan kacer juga. Tapi yang sempet kita punya dan sampai istilah kata ngangkat nama ya cucak jenggot dulu itu. Namanya Anggi ya kan? Anggi nama burungnya. Namanya Anggi. Bahkan sempat populer karena dengan harga yang sangat fantastis waktu itu ya untuk jenis cucak hijau ya. Tahun 2012, 2 minggu sebelum Piala Presiden, itu di take over sama Haji Fitri Samarinda. Ya. Cucak hijau si Anggi itu. Cucak jenggot. Cucak jenggot, sorry. Ya. Dengan nilai waktu itu 75 juta cash. Angka yang fantastis di zaman itu ya, dengan nilai mahar sebesar itu. Ya. Dari situ mulai nama Om Wahid mulai berkibar di dunia kicau kali ya. Ya, istilahnya mulai agak sedikit dikenal. Dan peluang bisnis untuk mengembangkan di bidang dunia kicau mungkin. Oh itu memang dari sejak 2008 sebelum kita punya burung itu pun kita sudah mulai produksi kandang umbaran, kandang ternak. Waktu itu ya ternak lovebird, kenari yang kecil-kecil, terus murai batu. Dan 2008 itu kita udah mulai gitu. Nah, itu jangkauannya juga mungkin bukan hanya Jabodetabek ya, pemesan untuk kandang umbar, kandang mandi, kandang ternak segala macam. Yang mendominasi tetap Jabodetabek karena wilayah kita di Jabodetabek paling ya sampai Bandung, Cianjur, Cirebon. Kalau keluar Jabodetabek ya Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh pernah juga bisa ya dikerjakan di luar Jabodetabek ya. Tapi kita juga pernah kirim kandang ternak itu ke Flores. Ke Flores, luar biasa. Flores. Lintas pulau ya. Terus Makassar. Makassar juga. Dan saya juga pernah ke Samarinda. Ke Samarinda. Bikin kandang ternak lovebird waktu itu. Kita 10 hari di sana. Jadi Kalimantan, Sulawesi, Flores sudah pernah. Udah pernah juga ya. Jadi jangkauannya bukan hanya di Jabodetabek saja ya. Bukan, jadi ya semua kan tergantung konsumen. Betul. Kayak di Flores itu dia beli kandang sama ongkos kirim itu hampir seimbang. Luar biasa. Berarti tingkat kepercayaan pelanggan itu sangat ini ya apa? Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan produk PIA itu ya. Karena kabarnya PIA itu dalam mengerjakan itu tidak asal sembarangan ini ya. Enggak, karena kita jaga bukan kualitas ya. Kita ini bukan orang yang ikut-ikutan Om, karena memang saya dari awal itu kan bergerak di bidang aluminium, dan kebetulan di aluminium itu bisa dibuat kandang umbaran, kandang ternak, aviari ya, kandang-kandang yang lain itu, makanya kita
pemilihan bahan itu juga kita nggak sembarangan. Kita ngitung strukturnya. Iya. Kalau tinggi, misalnya kita kayak pernah ngerjain aviari di daerah Pantai Indah Kapuk di lantai 3. Itu kita pernah ngerjain itu ukuran 18 meter kali 12 meter. Tinggi sekitar 5 meter. Nah, itu kita juga pakai bahannya bukan aluminium yang ecek-ecek. Yang berkualitas ya. Iya. Disesuaikan dengan ini ya pemesan itu ya. Sama dengan umbaran. Umbaran itu, mohon maaf kalau ada kawan-kawan sesama penghobi yang bikin itu pakai holo yang buat pasang plafon itu kan holo galvalum tuh. Nah, itu memang dari segi harga itu lebih ekonomis. Nah, konsumen kan tinggal pilih nih mau pakai yang holo galvanis apa yang aluminium, kan selera kan ya, sama budget gitu. Kalau kita memang hanya menyediakan yang berbahan aluminium. Tapi selain itu nggak kita sediakan. Aluminium sama besi. Nah, ada juga stainless sih. Kalau stainless, kalau orangnya memang budgetnya cukup, ya kita ada stainlessnya. Stainlessnya di 304. Ya. Ada juga stainless yang 201. Yang apa namanya, kalau di daerah Jakarta Utara itu 304 aman, nggak cepat kuning. Dengar-dengar para pelanggan juga bukan hanya seorang pemain burung yang di lomba, orang rumahan, bahkan kalangan pejabat, politisi itu segala macam, bahkan wakil presiden RI dulu zamannya Pak Ma'ruf Amin juga pernah menggunakan jasanya via ini. Iya, jadi kita pernah bikin dari untuk kalangan pejabat ya. Kalau Kapolres itu udah biasa, karena para Kapolres di kita ini juga rata-rata hobi burung kan, seneng burung, dan pasti di rumahnya ada burung. Kadang mereka pengen aviari. Kalau di level menteri waktu itu Pak Darmin Nasution, kita bikin di rumahnya di Widya Chandra, di komplek menteri. Ya, terus sampai terakhir itu ya rumahnya RI2. Rumah kediaman pribadi apa di rumah dinas? Rumah dinasnya. Bangun aviari itu waktu itu ya. Ya. Luar biasa. Beliau kan kalau pagi suka main apa? Treadmill ya. Treadmill. Jadi sambil dengarkan burung ya. Di depan halaman itu ada kandang burung aviari, ada kenari, ada lovebird. Jadi buat menambah kesan apa? Alami ya. Gitu. Betul. Jadi sekarang via tetap masih Om, terus ya. Karena kita ya jujur aja nyari makannya di sini. Dan hobi juga, jadi bersinergi, hobi burung juga menghasilkan. Ya hobi, karena kita memang hobi ya, hobi miara, juga hobi lomba. Lomba untuk kita apa ya? Kita ngetes seberapa kemampuan kita nyeting burung, ngerawat burung. Ya kalau laku mahal itu kan bonus. Bonus, betul. Itu tidak bisa kita cita-citakan, Om. Burung laku mahal itu tidak bisa kita cita-citakan. Ngomong Om Wahid juga belakangan punya jagoan baru karena di Murai Batu nih. Ya. Baru saja moncer terus ya burungnya ya. Jadi awal Covid sampai tahun 2023 akhir memang kita vakum. Tapi tetap produksi karena kalau ada pemesanan. Kandang tetap kita produksi, cuma memang sekarang yang masih stabil ya kandang umbaran. Kandang umbar ya. Kandang ternak murai ini kalau saya ngelihat gimana ya, harga ternakan ini sedang turun ya. Jadi peminat orang untuk ternak nih kayaknya lagi berkurang. Yang banyak yang nggak pernah turun nih lomba. Karena lomba ya, semakin banyak. Karena viral terus nih. Tahun ini kayaknya nyampe nggak nih target 2M nih harga murai. Harga murai luar biasa itu penawaran. 2024 berapa? 1,5 ya? 1,5 M ya. Masa iya beli kandang umbar seharga itu harus pakai nawar, kan nggak mungkin ya Om ya. Ya apa namanya,
pasti mereka kan pilih yang kualitas ya. Iyalah. Ketika burungnya kualitas, otomatis beli kandangnya pun nggak sembarangan kan. Ya, betul. Nah, kita menyediakan beberapa pilihan. Jadi apa namanya, kita itu nggak asal-asalan. Ini kandang pakai bahan ini ya, kita juga kadang ngelihat siapa yang beli. Oh, iya, wah, betul. ini burungnya kayaknya nggak main-main ini kan. Nah, makanya kita dari bikin sampai pemilihan bahan juga kita harus hati-hati. Dan pemesanan model umbar juga disesuaikan dengan permintaan pelanggan ya. Nah, ini baru masuk nih Om. Ada orang minta umbaran panjang 6 meter, tingginya 3 meter, lebarnya 80 cm. 80 cm. Jadi ini memanfaatkan lahan yang ada di pojok rumah. Oh iya. Jadi biar nggak geser-geser. Ini model sliding ya? Enggak, ini permanen. Oh, permanen. Ya. Jadi kalau kandang umbar gini bisa ditempatkan di outdoor di luar berarti ya, kena hujan panas berarti aman. Tingkat kekuatan produknya juga aman ya. Kalau aluminium itu mau kena panas, hujan itu nggak jadi masalah. Yang penting dia jangan kena air limbah dapur atau kena air AC. Kalau kena air limbah dapur itu kan ada zat-zat yang membuat yang bikin apa? Kropos aluminiumnya. Ya. Tapi kalau air hujan biasa aman. Gitu. Oke, Dan aluminium kan kelebihannya gampang ya dirawat. Terus ketika ditaruh di pojok rumah di Jabodetabek kan orang-orang elit kan biasanya rumahnya bersih ya. Jadi pembersihannya lebih mudah ya. Jadi nggak kelihatan kumuh Om. Betul. Kalau pakai aluminium. Ya tidak kumuh, kokoh dan kuat kokoh segala ya. macam ya. Yang jelas itu aman lah. Pokoknya tidak akan mengurangi keindahan rumah si pemilik ya. Begitupun dengan kandang apiari juga ya. Apiari. Jadi malah menambah keindahan halaman rumah ya. Kalau apiari rata-rata kan buat rumah yang halamannya luas, ada taman. Baik, saya rasa itu aja obrolannya Om Wahid. Ya. Terima kasih atas sama-sama Om Ade. penerimaannya kami di sini. Oke. Nanti kapan-kapan main lagi ke sini. Ya, oke. Jadi ada penjelasan berikutnya nih nanti tentang kandang umbar selanjutnya nih. Silakan. Saya kan ada rencana ya, bukan rencana sih, memang karena kita kan tiap hari produksi ya. Cuman kalau Om Ade nggak keberatan, berkenan, silahkan nanti liputan lagi. Kalau ini kan kita hari ini tidak ada produksi umbaran karena udah sold out dan itu baru mulai produksi mungkin besok hari ya. Nanti beberapa hari ke depan Om Ade bisa kesini ngeliput baik prosesnya, nanti pemilihan bahannya. Ya nanti kita akan bikin lagi lah. Kita akan edukasi ke para kicomania yang mungkin biar lebih paham, lebih jelas terkait dengan apa namanya perlengkapan untuk burung-burungnya, kayak umbaran yang kualitas bagus seperti apa ini kan nanti harus ada edukasi ya. Nanti masalah cocok atau nggak cocok mereka yang menentukan. Yang penting kita ngasih penjelasan, ngasih edukasi, kandang yang bagus itu seperti apa, yang awet itu seperti apa, yang aman seperti apa. Karena alhamdulillah Om, bukan kitanya sombong ya. Selama ini dari 2008 sampai hari ini kita untuk kandang sih belum ada kasus kejadian jebol atau apa ya. Pokoknya kalau kandang kita ini asal tidak ada bencana alam, saya jamin awet. Jadi dijamin puas pokoknya. Puas ya. Oke, makanya nanti Om Ade silakan datang lagi ke sini, liput apa yang memang perlu supaya kicau-kicau teman-teman kicomania yang sekarang ini yang dulu mungkin belum tahu, belum biar lebih tahu, lebih paham dan tidak salah pilih Om. Baik Om Wahid, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Om. Oke. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.